Pada tahun 1957, Presiden Soekarno mengusulkan ide revolusioner untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ide ini muncul dari keinginan Soekarno untuk menciptakan pusat pemerintahan yang lebih strategis dan terhindar dari ancaman militer asing. Palangkaraya dipilih karena lokasinya yang berada di tengah-tengah Indonesia, yang diharapkan dapat memperkuat persatuan nasional. Soekarno melihat potensi besar di Kalimantan Tengah, dengan luas wilayah yang memungkinkan pembangunan kota modern. Ia membayangkan ibu kota baru yang tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga simbol kemajuan dan modernitas Indonesia. Pada saat itu, Palangkaraya baru saja diresmikan sebagai ibu kota provinsi, dan Soekarno melihat ini sebagai kesempatan emas untuk memulai proyek besar tersebut. Namun, ide ini tidak langsung diterima dengan baik oleh semua pihak. Banyak yang meragukan kemampuan Indonesia untuk membangun ibu kota baru di tengah hutan Kalimantan. Selain itu, kondisi ekonomi dan politik Indonesia pada saat itu juga menjadi tantangan besar. Meskipun demikian, Soekarno tetap teguh pada visinya dan terus mendorong rencana ini. Untuk mewujudkan visinya, Soekarno mulai mengirim tim ahli untuk melakukan studi kelayakan dan merancang master plan untuk ibu kota baru. Ia juga mengundang arsitek dan insinyur dari berbagai negara untuk memberikan masukan dan ide. Meskipun banyak tantangan, semangat Soekarno untuk membangun ibu kota baru tidak pernah surut. Sayangnya, rencana besar ini harus tertunda karena berbagai alasan, termasuk pergolakan politik dan ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Namun, gagasan Soekarno ini tidak pernah benar-benar mati dan terus menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Pada masa Soeharto dan Jonggol. Pada tahun 1997, Presiden Soeharto menghidupkan kembali ide pemindahan ibu kota, namun dengan lokasi yang berbeda. Soeharto memilih Jonggol, Jawa Barat, sebagai calon ibu kota baru. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan strategis dan ekonomis, mengingat Jonggol lebih dekat dengan Jakarta dan memiliki akses yang lebih mudah. Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 yang mengatur tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. Rencana ini mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Pemerintah juga mulai melakukan pembebasan lahan dan merancang master plan untuk Jonggol. Namun, krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an membuat rencana ini terhenti. Krisis moneter yang parah menyebabkan banyak proyek pembangunan, termasuk rencana pemindahan ibu kota, harus ditunda atau dibatalkan. Meskipun demikian, ide pemindahan ibu kota tetap hidup di benak banyak orang. Pada masa ini, banyak ahli dan akademisi yang terus mengkaji dan mengembangkan konsep pemindahan ibu kota. Mereka melihat pemindahan ibu kota sebagai solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi Jakarta, seperti kemacetan, banjir, dan kepadatan penduduk. Diskusi dan debat tentang pemindahan ibu kota terus berlangsung di berbagai forum. Meskipun rencana pemindahan ibu kota ke Jonggol tidak terwujud, era Soeharto memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya perencanaan yang matang dan kesiapan ekonomi dalam menjalankan proyek besar seperti ini. Ide pemindahan ibu kota terus berkembang dan menjadi bahan diskusi yang menarik di kalangan pemerintah dan masyarakat. SBY dan opsi pemindahan. Pada tahun 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, kembali mengangkat isu pemindahan ibu kota. SBY menghadapi berbagai masalah yang semakin parah di Jakarta, seperti kemacetan lalu lintas, banjir, dan polusi udara. Ia melihat pemindahan ibu kota sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. SBY menyodorkan dua opsi utama. Pertama, mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota dengan melakukan pembenahan besar-besaran. Kedua, memindahkan pusat pemerintahan ke luar Jakarta. Opsi kedua ini kembali membuka diskusi tentang lokasi yang tepat untuk ibu kota baru. Beberapa lokasi yang dipertimbangkan termasuk Palangkaraya, Jonggol, dan beberapa daerah lain di luar Pulau Jawa.
Untuk mendukung keputusan ini, SBY membentuk tim khusus yang terdiri dari berbagai ahli dan akademisi untuk melakukan studi kelayakan. Tim ini bertugas mengkaji berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan, untuk menentukan lokasi yang paling cocok untuk ibu kota baru. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat bagi keputusan pemerintah. Namun, seperti pendahulunya, SBY juga menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan rencana ini. Kondisi ekonomi global yang tidak stabil dan berbagai masalah domestik membuat pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Selain itu, pemindahan ibu kota juga memerlukan dukungan politik yang kuat dari berbagai pihak. Meskipun rencana pemindahan ibu kota tidak terwujud pada masa pemerintahan SBY, upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencari solusi untuk mengatasi masalah Jakarta. Diskusi dan kajian yang dilakukan pada masa ini menjadi dasar penting bagi rencana pemindahan ibu kota di masa depan. Jokowi dan kebangkitan gagasan lama. Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengumumkan rencana besar untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Jokowi melihat pemindahan ibu kota sebagai langkah strategis untuk meratakan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta. Ia memilih lokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara sebagai ibu kota baru yang diberi nama Nusantara. Jokowi menghidupkan kembali gagasan lama yang pernah diusulkan oleh Soekarno dan Soeharto, namun dengan pendekatan yang lebih modern dan komprehensif. Ia menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. IKN Nusantara dirancang sebagai kota pintar, smart city, dan kota hijau, green city, yang mengedepankan teknologi dan keberlanjutan. Untuk mewujudkan rencana ini, Jokowi membentuk Badan Otorita IKN yang bertugas mengkoordinasikan seluruh proses pembangunan. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran yang signifikan dan mengundang investor dari dalam dan luar negeri untuk berpartisipasi dalam proyek ini. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan gedung pemerintahan segera dimulai. Jokowi juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan IKN. Ia mengajak masyarakat lokal untuk terlibat dalam berbagai proyek pembangunan dan memberikan masukan yang konstruktif. Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menghormati hak-hak masyarakat adat di sekitar lokasi IKN. Dengan semangat yang tinggi, Jokowi dan timnya bekerja keras untuk mewujudkan visi besar ini. Pembangunan IKN Nusantara diharapkan dapat menjadi simbol kemajuan dan modernitas Indonesia, serta memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh Nusantara. Pembangunan infrastruktur awal. Pada periode 2022 hingga 2024, pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur utama di IKN Nusantara. Pembangunan ini mencakup Istana Kepresidenan, Gedung MPR DPR, dan perumahan bagi aparatur sipil negara, ASN, yang akan dipindahkan ke ibu kota baru. Pembangunan ini dilakukan dengan menggunakan teknologi modern dan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Pemerintah juga membangun berbagai fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat perbelanjaan untuk mendukung kehidupan masyarakat di IKN. Selain itu, infrastruktur dasar seperti jalan raya, jembatan, dan sistem transportasi publik juga dibangun untuk memastikan aksesibilitas yang baik di seluruh kota. Semua ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan efisiensi energi. Untuk mendukung pembangunan ini, pemerintah mengundang berbagai perusahaan konstruksi dan teknologi dari dalam dan luar negeri. Kerjasama dengan berbagai pihak ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan dan memastikan kualitas yang tinggi. Pemerintah juga memberikan insentif bagi investor yang berpartisipasi dalam proyek ini. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Berbagai program pelatihan dan pendidikan diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat lokal. Pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai universitas dan lembaga penelitian untuk mengembangkan inovasi dan teknologi yang dapat mendukung pembangunan IKN. Dengan kerja keras dan kerjasama dari berbagai pihak,
Pembangunan infrastruktur awal di IKN Nusantara berjalan dengan lancar. Pemerintah optimis bahwa IKN Nusantara akan menjadi kota yang modern, berkelanjutan, dan ramah lingkungan yang dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dan dunia. Tantangan dan hambatan. Meskipun pembangunan IKN Nusantara berjalan dengan baik, berbagai tantangan dan hambatan tetap harus dihadapi. Salah satu tantangan terbesar adalah masalah pendanaan. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang signifikan, biaya pembangunan yang sangat besar memerlukan dukungan dari berbagai sumber, termasuk investasi swasta dan bantuan internasional. Selain itu, masalah lingkungan juga menjadi perhatian utama. Pembangunan di kawasan hutan Kalimantan harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan ekosistem yang berharga. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga lingkungan untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak habitat alami. Tantangan lainnya adalah masalah sosial dan budaya. Pemindahan ibu kota memerlukan relokasi ribuan aparatur sipil negara, ASN, dan keluarganya. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan baru. Pemerintah juga harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat di sekitar lokasi IKN dihormati dan dilindungi. Selain itu, ada juga tantangan teknis dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan di daerah yang sebelumnya belum berkembang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang sangat teliti. Pemerintah harus memastikan bahwa semua proyek infrastruktur selesai tepat waktu dan sesuai dengan standar kualitas yang tinggi. Meskipun banyak tantangan, semangat dan komitmen pemerintah serta dukungan dari berbagai pihak membuat pembangunan IKN Nusantara terus berjalan. Pemerintah optimis bahwa semua hambatan ini dapat diatasi dengan kerja keras dan kerjasama yang baik. Partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci sukses dalam pembangunan IKN Nusantara. Pemerintah aktif mengajak masyarakat untuk terlibat dalam berbagai tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Berbagai forum dan diskusi publik diadakan untuk mendengarkan masukan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah juga melibatkan masyarakat lokal dalam berbagai proyek pembangunan. Program pelatihan dan pendidikan diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Dengan demikian, masyarakat lokal tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam pembangunan IKN. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan IKN dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan. Berbagai program sosial dan lingkungan diluncurkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Partisipasi masyarakat juga terlihat dalam berbagai kegiatan budaya dan seni yang diadakan di IKN. Pemerintah mengadakan berbagai festival dan acara budaya untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal. Hal ini tidak hanya memperkaya kehidupan sosial di IKN, tetapi juga memperkuat identitas budaya masyarakat. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, pembangunan IKN Nusantara diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendengarkan dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Teknologi dan inovasi. Pembangunan IKN Nusantara tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pengembangan teknologi dan inovasi. Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan IKN sebagai kota pintar, smart city, yang mengedepankan teknologi canggih dan inovasi. Berbagai teknologi modern diterapkan dalam pembangunan IKN, mulai dari sistem transportasi pintar, jaringan internet berkecepatan tinggi, hingga sistem pengelolaan energi yang efisien. Pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan teknologi untuk mengembangkan solusi inovatif yang dapat mendukung kehidupan di IKN. Selain itu, pemerintah juga mendirikan berbagai pusat penelitian dan pengembangan (R&D) di IKN. Pusat-pusat ini diharapkan dapat menjadi tempat lahirnya berbagai inovasi dan teknologi baru yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah juga memberikan dukungan bagi para peneliti dan inovator untuk mengembangkan ide-ide mereka. Pendidikan juga menjadi fokus utama dalam pengembangan teknologi dan inovasi di IKN. Pemerintah mendirikan berbagai institusi pendidikan tinggi yang fokus pada bidang teknologi dan sains. Berbagai program beasiswa dan pelatihan juga diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan generasi muda. Dengan fokus pada teknologi dan inovasi, IKN Nusantara diharapkan dapat menjadi pusat kemajuan dan modernitas yang dapat bersaing di tingkat global. Pemerintah optimis bahwa dengan dukungan teknologi dan inovasi, IKN dapat menjadi kota yang cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Dampak ekonomi dan sosial. Pembangunan IKN Nusantara diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi ekonomi dan sosial Indonesia. Salah satu dampak utama adalah penciptaan lapangan kerja. Pembangunan infrastruktur dan berbagai proyek lainnya memerlukan tenaga kerja yang besar, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, pembangunan IKN juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan dan wilayah sekitarnya. Dengan adanya ibu kota baru, berbagai sektor ekonomi seperti perdagangan, jasa, dan pariwisata diharapkan dapat berkembang pesat. Hal ini juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya. Dampak sosial juga menjadi perhatian utama. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar IKN. Berbagai program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan diluncurkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai organisasi untuk memastikan bahwa pembangunan IKN dilakukan secara inklusif dan berkeadilan. Selain itu, pembangunan IKN juga diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan ibu kota yang terletak di tengah-tengah Indonesia, diharapkan dapat memperkuat rasa kebersamaan dan persatuan di antara berbagai suku dan budaya di Indonesia. IKN Nusantara diharapkan dapat menjadi simbol persatuan dan kemajuan bangsa. Dengan berbagai dampak positif yang diharapkan, pemerintah optimis bahwa pembangunan IKN Nusantara dapat memberikan manfaat yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja keras dan memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai dengan rencana. Masa depan IKN Nusantara. Pembangunan IKN Nusantara diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi ekonomi dan sosial Indonesia. Salah satu dampak utama adalah penciptaan lapangan kerja. Pembangunan infrastruktur dan berbagai proyek lainnya memerlukan tenaga kerja yang besar, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, pembangunan IKN juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan dan wilayah sekitarnya. Dengan adanya ibu kota baru, berbagai sektor ekonomi seperti perdagangan, jasa, dan pariwisata diharapkan dapat berkembang pesat. Hal ini juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya. Dampak sosial juga menjadi perhatian utama. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar IKN. Berbagai program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan diluncurkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai organisasi untuk memastikan bahwa pembangunan IKN dilakukan secara inklusif dan berkeadilan. Selain itu, pembangunan IKN juga diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan ibu kota yang terletak di tengah-tengah Indonesia, diharapkan dapat memperkuat rasa kebersamaan dan persatuan di antara berbagai suku dan budaya di Indonesia. IKN Nusantara diharapkan dapat menjadi simbol persatuan dan kemajuan bangsa. Dengan berbagai dampak positif yang diharapkan, pemerintah optimis bahwa pembangunan IKN Nusantara dapat memberikan manfaat yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja keras dan memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai dengan rencana. Dari gagasan revolusioner Presiden Soekarno pada tahun 1957, hingga realisasi besar-besaran oleh Presiden Joko Widodo,
Kita telah melihat bagaimana visi besar ini berkembang dan menghadapi berbagai tantangan. IKN Nusantara bukan hanya sekadar proyek pembangunan, tetapi juga simbol kemajuan, persatuan, dan masa depan cerah bagi Indonesia. Kami berharap video ini memberikan wawasan yang mendalam dan inspirasi bagi Anda semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda agar lebih banyak orang yang mengetahui sejarah dan masa depan IKN Nusantara.